Kasus kematian yang sempat ramai diperbincangkan menimpa Adolfina Abu. Dolfina adalah pekerja migran asal desa Kotafoun dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. 9 April 2016 lalu perempuan berusia 30 tahun ini dipulangkan dalam peti jenazah dalam kondisi tidak bernyawa. Sayangnya perusahaan tenaga kerja yang merekrut dan memberangkatkan Dolfina tidak bisa menjelaskan kepada pihak keluarga. Keluarga besar dari ibu dua anak ini berkisah kepada tim Berkas Kompas. Apa kalau organ tubuhnya tidak utuh, bagaimana? Apa tindakan dari pemerintah negara Indonesia atau tidak? Informasinya di daerah sini juga ada juga yang pernah pulang dalam peti begitu meninggal dan tidak boleh periksa-periksa ya. Ada seperti itu juga. Iya, ada ini juga di SP1. Tapi kalau di sini warga di sini banyak yang jadi TKI tidak? Banyak. Demi mengetahui kejelasan asal-usul pemberangkatan Dolfina ke luar negeri, kami menelusurinya ke BNP 2 TKI setempat. Dolfina direkrut dan diberangkatkan oleh PT Khalifah Firdaus Aulia pada tahun 2013. Namun PT Khalifah baru menguruskan kelengkapan administrasi tahap awal saja. Alhasil, identitas Dolfina pun tidak tercatat di data Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Berarti dia terdaftar di sini berapa? Belum selesai, baru sebatas di dinas terdaftar di dinas Kabupaten Kupang, belum sampai di sini. Yang membedakan tahunnya belum sampai di sini atau baru di dinas? Ya, datanya tidak terekam di sini juga dan ya terus terang kita tidak tahu, tidak ada pengajuan juga dari PT yang bersangkutan. Tidak terdaftar, tidak ada atau bagaimana? Baru memulai di Kabupaten Kota. Belum tuntas. Dari penelusuran berkas yang kami lakukan bersama petugas BNP 2 TKI NTB, aktivitas terakhir PT Khalifah tercatat hanya sampai April 2014. Sepanjang tahun 2012 hingga 2014 silam, PT ini hanya mengirimkan 55 orang calon TKI dan tidak ada nama Dolfina di sini. Model-model seperti itu banyak. Ya. Jadi banyak karena yang lewat sini semakin menurun sekarang. Karena ada peluang kan dari. Tapi itu disebutnya mereka sebenarnya legal atau ilegal? Ya, ilegal lah. Dan itu yang termasuk ilegal. Kan produk akhirnya itu kan nanti KTKLN itu. Berarti si Dolfina ini tidak punya KTKLN? Nggak punya. Dia kan sebatas terregistrasi kemudian paspor berangkat. Pulang tanpa nyawa dan keberangkatannya ke Malaysia sebagai TKI juga syarat tanda tanya. Kalau meninggal seperti itu, dia itu santunan asuransinya 75 juta, santunan kematian 75 juta, tambah biaya pemakaman 5 juta, 80 juta semua. Tidak ada, siapa yang asuransikan, siapa yang bayar preminya, aku berangkat ilegal. BP3 kok bisa kecolongan? Ya, kecolongan dalam arti orang itu tidak sampai ke sini. Dia bahkan sembunyi-sembunyi kepada kami untuk berangkat secara ilegal. Kalau datang ke sini, dan itu juga barangkali yang menyebabkan data di kami semakin hari, semakin tahun semakin menurun. Karena orang yang tidak benar dokumennya, dia sadari bahwa dokumennya tidak benar, dia tidak datang ke sini untuk berproses. Nyatanya kasus kematian TKI di Malaysia tidak hanya menimpa Dolfina seorang. Masih ada banyak nama-nama lain yang pulang tanpa nyawa. Mereka adalah korban buruknya sistem perekrutan dan penempatan TKI. Diduga praktik semacam ini sudah menggurita di NTT. Kasus-kasus angka kematian di luar negeri banyak tidak di NTT? Ya cukup banyak lah. Tapi yang meninggal itu tidak berarti bahwa legal semua. Banyak yang ilegal juga. Tapi namanya sudah bermasalah, kita harus urus.
Ya, itu yang saya katakan tadi. Tahun lalu kalau nggak salah 28 atau 29. Tahun ini ya kurang lebih mendekati 10 sekarang ini. Data terbaru yang dirilis oleh BNP 2 TKI NTT, ada 24 TKI yang dipulangkan tanpa nyawa. Angka tersebut terjadi sepanjang Januari hingga Juli tahun ini saja, dan mereka adalah TKI yang meninggal di negeri jiran Malaysia. Kasus terbaru adalah Yufrinda Selan. TKI yang berangkat ke Malaysia pada September 2015 ini diberitakan tewas akibat gantung diri. Dan senasib dengan Dolvina, jenazah Yufrinda dipulangkan dalam kondisi penuh bekas jahitan. Kami minta Bapak Kapolda supaya jasad almarhum itu bisa diotopsi ulang karena kami mencurigai bahwa dengan adanya polisi Malaysia menotopsi ini jasad daripada Yufrinda Selan itu, jangan sampai di dalamnya itu ada organ-organ yang tidak lengkap. Inilah ironi di negeri ini. Di balik banyaknya kasus kepulangan TKI dalam peti mati, Polda NTT justru mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun ada dugaan-dugaan terjadinya praktek penjualan organ tubuh TKI. Yang kita ingin lakukan itu adalah sebenarnya permintaan otopsi. Permintaan otopsi ini yang menjadi kabur untuk kami sekarang adalah mengapa polisi tidak bersedia untuk melakukan otopsi. Sementara otopsi ini menjadi sangat penting untuk memastikan kembali apakah benar lidahnya tidak ada ataukah memang diletakkan kembali waktu otopsi di Malaysia itu tidak pada tempatnya lagi. Ini kan dilakukan di Malaysia. Sebagai warga negara Indonesia, keluarga punya hak juga untuk mendapatkan kepastian tentang sebab kematian. Setelah Bupati Pemda menerima, kemudian melaporkan ke Polres TTU, sehingga sejak itu dilakukan pemeriksaan oleh Polres TTU, dilakukan penyelidikan terkait dengan perekrutannya. Karena dalam hal ini terkait penjualan organ, yang diduga ada penjualan organ untuk TKP atau tempat kejadian perkara berada di luar yurisdiksi atau di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang berhak menangani tentunya adalah polisi Malaysia. Termasuk sekalipun ada permintaan dari pihak keluarga TKI. Jadi bukan Dolvina ini bukan jenazah pertama yang dikirim, tapi ini sudah jenazah yang kesekian lah. Yang pasti data investigasi kami yang ke-9. Nah, yang sebelum-sebelumnya misalnya yang ada di Tokbesi, ada di sebuah desa di Kecamatan Beboki Selatan di Tokbesi, itu jenazahnya dikirim, kemudian jenazahnya dikirim kemudian melarang untuk membuka peti jenazah. Karena menurut mereka ini sudah tidak boleh dibongkar karena ada penyakit yang akan menular. Di Morisu juga hal yang sama. Jenazah dikirim kembali, tapi kemudian dilarang untuk membuka peti jenazah. Nah, kita dalam hal ini aparat penegak hukum, kepolisian, penyidik, bila mana melakukan permintaan otopsi tentu harus ada kasusnya. Harus ada tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum NKRI. Kalau dalam hal ini kasus Adolfina, TKP-nya diduga ada di Malaysia. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM untuk melakukan proses otopsi ulang. Nyatanya hasrat warga NTT untuk mengadu nasib ke luar negeri masih cukup tinggi karena hampir setiap hari ada saja TKI yang mengurus dokumen perpanjangan kerja.